Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita bersuka cita karena hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk beribadah secara online. Puji Tuhan, hari ini saya dan saudara masih diberikan kesehatan. Kita mau mulai ibadah kita pada pagi hari ini kita dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk pagi yang indah ini ya Tuhan, di mana Tuhan masih berikan kami kesehatan, kekuatan, hikmat daripada Tuhan, sehingga hari ini kami boleh beribadah Tuhan. Walaupun kami melalui online, tapi kami percaya Roh Kudus-Mu tetap bekerja atas kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, berkati ibadah pagi hari ini, berkati yang melayani, jemaat-jemaat yang dilayani. Tuhan berkati kami, sehingga kami merasa terberkati dan kami boleh menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan Yesus, berkati Tuhan ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Berkati jemaat-jemaat kami yang hari ini sedang merasa kesusahan, kesulitan, dalam kesukaran. Tuhan, tolong setiap kami ya Tuhan. Kami percaya bahwa tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong kami. Tuhan, berkati Tuhan setiap kami hari ini. Biarlah hari ini Tuhan Yesus, kami merasakan sukacita yang daripada Tuhan. Kami menyerahkan ibadah pada pagi hari ini, dari awal, pertengahan hingga akhirnya hanya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sambut berkat-Mu dengan ucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya katakan, amin. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang
Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama sebelum kita merenungkan firman Tuhan saat ini. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami mau bersyukur karena saat ini kami sedang bersama-sama untuk mendengar firman Tuhan, supaya firman Tuhan ini tertanam di dalam setiap hati kami, bertumbuh dan menghasilkan buah. Kami mohon berkat-Mu dan kami menyerahkan waktu ini ke dalam pimpinan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, saudara-saudara, saya ingin menyampaikan satu ayat untuk direnungkan bersama-sama dari Kisah Rasul pasal 1 ayat 8. Ayat ini sangat terkenal dan hampir semua orang tahu, yang berbunyi demikian. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi Tuhan mau pakai kita, dan Tuhan melengkapi kita dengan kuasa Roh Kudus, supaya kita bisa menjadi saksi yang baik di tengah-tengah dunia ini. Jadi setiap orang itu tidak perlu berkata tidak bisa bersaksi. Setiap orang itu tidak harus memikirkan banyak, pusing bagaimana harus bersaksi, apa yang harus kita saksikan. Karena ayat ini mengatakan kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Jadi kebutuhannya kita membuka hati supaya Roh Kudus ada di dalam hidup kita. Kalau Roh Kudus ada dalam hidup kita, kita bersaksi. Karena kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di mana-mana. Jadi saat ini, bagi kita, bagi saudara-saudara yang belum pernah berdoa, minta Roh Kudus tinggal dalam hidup kita, kita berdoa bersama-sama. Sangat sederhana. Kapan Roh Kudus turun atas kita? Pernahkah kita berdoa, Tuhan, hamba-Mu berdoa supaya Roh Kudus turun atas hamba-Mu ini? Kapan pernah berdoa demikian? Karena Roh Kudus juga tidak akan sembarangan masuk sembarangan di setiap orang Kristen. Tuhan mau kita menyadari kebutuhan hidup ini, supaya kita menjadi saksi. Kita perlu Roh Kudus di dalam hidup kita. Bagaimana Roh Kudus supaya tinggal di dalam hidup kita? Ya kita minta. Mintalah maka kamu akan menerima. Jadi banyak orang yang tidak bersaksi. Kenapa? Karena belum pernah minta Roh Kudus tinggal di dalam hidup kita. Karena kalau Roh ada di dalam hidup kita, kita bisa menjadi saksi. Karena hidup kita itu dikendalikan oleh Roh Kudus yang memimpin hidup kita, bukan pikiran kita. Saudara-saudaraku yang diberkati, ini waktunya kita menyaksikan kasih Tuhan di tengah-tengah dunia ini melalui hidup kita. Kamu akan menjadi saksi, saksiku, saksi Tuhan. Bagaimana kita bisa menjadi saksi Tuhan? Karena saksi itu akan dilihat oleh banyak orang. Bagaimana Kristus ada di dalam hidup kita. Bagaimana kita bertumbuh menjadi serupa dengan Kristus. Dunia akan lihat hidup kita. Kita ini menjadi tontonan. Kalau kita berhasil menjadi serupa dengan Kristus, pasti banyak orang
mau ikut Tuhan lewat kehidupan kita. Amin, saudara. Karena itu sekarang yang penting kita terima Roh Kudus turun. Karena ayatnya memang demikian. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Jadi mari kita berdoa, Tuhan Yesus, turunlah atas hamba-Mu ini, supaya hamba-Mu bisa menjadi saksi. Kita semua harus berdoa, masuk kamar, berdiam diri, minta Roh Kudus tinggal dalam hati kita. Tapi Roh Kudus juga menunggu persiapan kita. Bagaimana kalau hati kita itu masih diwarnai dengan dosa? Apa kira-kira Roh yang suci itu mau tinggal dalam hati kita? Itu penting, saudara. Persiapan hati untuk menerima Roh Kudus. Tapi kebanyakan orang Kristen berkata demikian. Wah, kita ini tetap orang berdosa. Jangan salah. 1 Yohanes 1:9 itu saya tidak jemu-jemu menyampaikan. Kalau kita mengaku dosa kita, Allah setia dan adil. Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Yang dibutuhkan pengakuan kita bahwa kita ini adalah orang berdosa. Kalau kita sudah mengaku, terus belajar menjaga hidup kita supaya kita jangan berbuat dosa lagi. Ya, seperti Yesus dengan perempuan itu, pergi dan jangan berbuat dosa lagi. Supaya kita bisa terus hidup kudus di dalam Tuhan. Tuhan pasti tahu keberadaan kita. Tapi juga tahu kalau Tuhan bilang, kuduslah kamu sebab aku kudus. Ini bisa. Tidak mungkin Tuhan memerintahkan dan kita tidak bisa melakukan. Tidak mungkin, saudara. Kalau kita hidup kudus bagi Tuhan, kita bisa membangun hidup kita bersama Tuhan. Dan kita bisa menjadi saksi Tuhan. Karena Tuhan bekerja dalam hidup kita. Kalau Yesus ada dalam hidup kita, Dia mengandalkan, mengatur hidup kita. Yang dulu biasanya berdosa enak saja, seperti dulu kebiasaan saya ini dilahirkan dari seorang seniman yang bagaimana saudara tahu hidup saya. Seorang seniman itu bebas mau ngomong apa, mau berbuat apa. Tetapi sesudah di dalam Tuhan, waktu yang cukup untuk saya dengan Tuhan, dunia tahu bahwa Sunarno ada dalam Tuhan. Waktu kita bergabung dengan para seniman, mereka sudah menyadari bahwa hidup saya sudah berbeda. Jadi mereka berkumpul dengan merubah pembicaraan dengan kehadiran saya. Tadi berbicara apa dan kemudian dia membuat tema berbeda waktu saya hadir di tengah-tengah mereka. Saudara, kita harus bisa menjadi saksi Tuhan. Bagaimana supaya kita bisa menjadi saksi Tuhan? Yaitu belajar untuk menjadi serupa dengan Tuhan. Belajar hidup kita, menata hidup kita, terus bertumbuh sesuai dengan firman Tuhan. Dengan demikian, saudara, kita bisa akan menjadi serupa dengan Tuhan. Tuhan tahu kesulitan kita untuk menjadi serupa dengan Tuhan. Tuhan tahu bagaimana kita ingin melakukan yang baik, yang jahat kita lakukan. Tapi jangan lupa Kisah Rasul ayat 1, pasal 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ujung bumi. Kebutuhannya adalah Roh Kudus. Bagi saudara yang belum pernah menerima Roh Kudus, saya nasihatkan supaya kita bisa menjadi saksi. Saudara tahu bahwa Roh Kudus itu Roh yang kudus. Dia hanya mau tinggal di dalam hati yang kudus. Bagaimana supaya kita bisa memiliki hati kudus? 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku segala dosa, Allah setia dan adil, dan Ia akan mengampuni dan menyucikan kita. Akuilah segala dosa saudara. Apa yang saudara ingat? Kalau saudara biasa mencuri, katakan Tuhan ampuni, saya punya kebiasaan mencuri. Dan seterusnya, supaya saudara bisa kudus. Sesudah selesai, saudara minta ampun sama Tuhan. Panggillah, berdoalah, Tuhan aku sekarang mengundang Roh Kudus turun
atas hidupku. Tinggal bersama aku, memimpin hidupku sekarang sampai selama-lamanya. Saya percaya, saudara. Kalau ini saudara lakukan dan Roh Kudus ada di dalam hidup saudara, saudara akan menjadi saksi Tuhan yang baik di tengah-tengah dunia ini. Karena hidup saudara, seperti Paulus kata, namun aku hidup bukan lagi aku sendiri, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Yesus beserta saudara. Saudara akan bisa menjadi saksi-saksi, menjadi saksi yang terbaik bagi Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati agar lewat kehidupan saudara banyak orang percaya kepada Yesus. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami menyadari bahwa tanpa Roh Kudus kami tidak bisa berbuat apa-apa. Karena itu kami bersyukur bahwa Roh Kudus Tuhan sediakan buat kami, buat orang-orang yang memerlukan kuasa dari surga untuk bersaksi, sehingga kami mengerti bahwa hanya kekuatan Roh Kudus kami semua bisa bersaksi. Karena itu kami sekali lagi mengundang Roh Kudus untuk turun di dalam hidup kami, supaya kami bisa bersaksi di tengah-tengah dunia ini, menyaksikan kasih Tuhan, menyaksikan bagaimana Tuhan telah rela menderita dan mati untuk menebus dosa-dosa kami, sehingga kami bisa menyaksikan kasih Tuhan di tengah-tengah dunia, sehingga banyak orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat melalui kehidupan kami. Terima kasih, kami mengucap syukur saat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ku